Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aminah, dan teman saya Zulfadli. Adapun judul materi kami yaitu menganalisis pembelajaran IPS terintegrasi. Materi pertama yaitu konsep pembelajaran terintegrasi. Nah, konsep pembelajaran terintegrasi adalah salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan pembelajar melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, pembelajaran terintegrasi juga merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Atau dengan kata lain, melatih pembelajaran untuk berpikir secara sistematik. Bentuk pembelajaran terintegrasi yaitu pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan anak tidak harus diril, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lainnya yang sudah dipahami. Siswa diharapkan dapat lebih bersemangat selama mengikuti proses belajar mengajar dan dapat lebih menyerap persoalan sekaligus berusaha mencari pemecahan sendiri. Nah, pembelajaran terintegrasi merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan bahwa pembelajaran terintegrasi, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Untuk itu, guru dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat. Pembelajaran terintegrasi terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan yang saling terkait dan ketergantungan satu dan lainnya, di mana yaitu integrat kurikulum atau kurikulum terpadu dan integrat learning atau pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Pengalaman dalam kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran menggunakan pengambilan tema. Guru dalam melihat tema yang akan dipelajari oleh siswa dapat disesuaikan meliputi pembelajaran terintegrasi. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Yang pertama itu kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lama. Yang ketiga, pembelajaran terintegrasi dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang keempat, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang kelima, menumbuhkan
keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Yang keenam, jika pembelajaran terintegrasi dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik, guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Yang ketujuh itu, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terintegrasi atau terpadu dapat dipersiapkan sekaligus, sehingga waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Yang kedelapan, siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang selanjutnya, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Selanjutnya lagi, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Anak lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, anak lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi kedua yaitu disiplin ilmu yang terintegrasi di pendidikan IPS menengah. Pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi merupakan identitas, jati diri, ciri khas, dan fakulti kultur atau budaya Fakultas FPIPS atau Fakultas Pendidikan IPS dan Pasca Sarjana PIPS atau biasa disebut dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Konsep PIPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi yaitu bidang kajian yang kontennya diturunkan dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai bahan dasarnya. Eksistensi sebuah disiplin ilmu termasuk PIPS tidak harus membangun tubuh pengetahuannya sendiri, tetapi bisa juga berasal dari unsur-unsur disiplin ilmu yang lain di organisasi secara sistematik sehingga memiliki integritas sendiri. Yang pertama yaitu identitas atau jati diri PIPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi tersebut secara simultan menurut Sumantri memiliki 4 status akademik, yakni Advanced Knowledge, Middle Studies, Primary Struktur, dan pendidikan disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, PIPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi menurut Sumantri hakikatnya sebagai sebuah disiplin baru, hasil rekayasa sinergistis atau hasil dari upaya mensinergikan atau mengintegrasikan sejumlah unsur pengetahuan dari disiplin ilmu lain menjadi tubuh pengetahuan disiplin PIPS yang otonom berdasarkan hasil sinergi atau integrasi keilmuan ini pula. Kemudian yang ketiga, PIPS membentuk dan mengembangkan ide-ide fundamental dan tubuh pengetahuannya sendiri sebagai kerangka berpikir, bukan justifikasi atau paradigma dalam memecahkan masalah atau menemukan teori generalisasi baru untuk kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan atau dipecahkan oleh disiplin ilmu